Ini keberkahan. Kemudian yang kedua apa? Al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Selain para habaib, kita punya guru kita siapa? Al-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Maka mohon maaf, rata-rata apa? Kiai-kiai itu walaupun bapaknya bukan kiai, tapi mbah-mbahnya biasanya ada benih kiai, ada bibit kiai. Pertanyaan sekarang begini, lah aku randuin mbah kiai Gus, bagaimana dengan saya? Allah kasih kuasa kepada kita. Kalau kita bukan keturunan kiai, bagaimana kemudian kita bisa melahirkan anak turun kiai? Bisa Gus, bisa. Saya punya banyak teman, dia jadi orang hebat, padahal bapaknya bukan siapa-siapa. Justru saya sering mengatakan kepada para Gus, pada kiai-kiai muda yang mengandalkan bapaknya, kita diingatkan wasyarrul alamina dzul humuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling buruk itu siapa? Generasi yang dia mengatakan kalau ada orang hebat, sang orang ini akan mengatakan mbah kumbien luwih hebat tinimbang orang ini. Tapi anehnya ketika dia mengatakan bapakku lebih hebat daripada orang ini, dia bukan siapa-siapa. Kalau saya malu, mbahku orang hebat, padahal dikatakan apa? Laisal fatama yaqulu kana abi. Pemuda itu bukannya mengatakan ini loh bapak saya. Innal fatama yaquluha anada. Tapi pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, bukan ini loh bapak saya. Makanya saya itu malu kalau ditanya soal simbah. Sampai akhirnya para guru-guru saya mengatakan, sekali-kali mau omong ke apa-apa. Jangan sampai kemuliaan nasabmu dihina oleh orang-orang yang tidak tahu. Kamu dihinakan padahal mereka tidak tahu siapa mbahmu. Saya punya prinsip Bapak Ibu. Saya dulu mau dipek mantu sama kiai hebat. Saya bilang, saya tolak halus. Miftah, mau nggak jadi menantu saya? Saya mau bilang tidak, nggak enak. Saya bilang, mohon maaf kiai, saya mau istikharah dulu. Makanya kalau anak-anak muda, kamu punya dua pilihan cewek yang kamu nikahi, tolong istikharah. Tapi pesan saya satu, sebelum istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, mau istikharah, rano sing gelem merongos. Akhirnya gue nangis, kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kok sampai cintamu ditolak? Pakai quote-nya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Oh, ganjel toh. Sallu ala Nabi Muhammad. Waktu itu saya bilang, Pak Kiai mohon maaf, saya tidak bisa menjadi anak menantu Anda. Loh, santri-santri kabeh pengen jadi mantu kok kowe nolak ki ngopo? Saya jawab, justru karena Anda orang hebat, saya tidak mau menjadi menantu Anda. Lah ngopo alasanmu? Jadi mantu ni wong hebat ki ra enak. Kalau saya bisa jadi orang hebat, orang akan mengatakan lumrah Miftah itu hebat. Kenapa? Karena punya mertua hebat. Tapi kalau saya tidak bisa menjadi orang hebat, orang akan mengatakan goblok Miftah, moro tuane hebat kok mantune ra iso hebat. Maka saat itu saya berdoa, ya Allah, kula golek marotua sing biasa-biasa mawon, bila perlu gampang tak apusi. Amin. Sehingga ketika hari ini saya menjadi orang hebat, orang tidak akan mengatakan Miftah dompleng keramat gandul mertuanya. Cangkemnya gitu. Kita cangkemnya rondo. Kenapa? Kamu nafsu sama aku? Terus tua jilbabnya pink lah. Jadi Bapak Ibu, saya itu tidak asing dengan Jawa Timur karena mbah saya itu Ponorogo. Walaupun saya lahirnya di Sumatera. Puja Kesuma Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Saya punya bapak namanya Muhammad Muradi. Bapak saya punya bapak namanya Muhammad Usman. Punya bapak namanya Muhammad Boniran. Punya bapak namanya Kiai Jalal Iman. Punya bapak namanya Kiai Karyonawi. Punya ibu namanya Nyai Madarum. Punya bapak namanya Kiai Ilyas. Punya bapak namanya Muhammad Besari. Makamnya di Tegalsari, Ponorogo.
Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban, Madiun. Anom Besari punya bapak namanya Abdul Mursad, makamnya di Kediri. Abdul Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Punya bapak namanya Susuhan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Lah kenapa saya malu ngomong mbah saya? Mbah saya itu ampuh. Mbah saya Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, satunya mbah saya punya adik namanya Hasan Besari. Hasan Besari punya murid hebat namanya Ronggo Warsito, punya murid hebat namanya Ontowiryo. Ontowiryo itu nama komplitnya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Saya malu kalau ngomong mbah saya, kenapa? Mbahku murite kelas Ronggo Warsito, kelas Pangeran Diponegoro, Miftah kelas Begenggek PSK dan Lonte. Kan aku malu. Ya malu ya bangga sih. Karena banyak orang tidak bisa ngurusi Lonte, tapi Gus Miftah bisa ngurusi Lonte. Kalau bahasa Surabayanya Begenggek. Apa pekerjaannya? Dodol empal brewok. Oh, ganjil toh. Apa nih? Oh, kalau bahasa lainnya bukan empal brewok, bakul kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Bila menggedalu ibu-ibu kondur ketemu suami di kamar, katakan dengan lemah lembut kalimatmu, Mas, protone mon siap. Nah, maka kemudian apa? Hubungan antara murid dengan guru itu gak ada istilah mantan. Monggo Bu, aturan kondur. Lemu ngantuan. Mising kok berjamaah. Aku mana sih? Aku lebih pengajian yang ini orang lagi pas angin nih. Sing gondrong sibuk meneh. Nembung nembe teko. Ketoke ning Tuban kan kebiasaan. Lah butuh apa-apa kudu ngomong dhisik. Begitu datang kipas anginnya, nggak ada colokannya. Oh, ganjel loh. Nggak usah pemandangan, raimu ya rusak. Yura tidak cedak toh masuk angin. Anak gue bapak lebih padi loh, aneh-aneh. Cilikno cok. Siapa namanya Mas? Rudi. Oh Rudi. Jenggot kayak wedhus.